Memasuki tahun politik 2024, media sosial menjadi suatu sarana untuk menyampaikan berbagai argumen dan kritik yang mengarah pada bentuk ekspresi pribadi terkait suatu topik atau kasus. Tidak jarang tulisan yang diunggah oleh oknum menjadi akar permasalahan dan mengarah pada tindak pidana. Suatu unggahan yang mengatasnamakan kelompok tertentu juga dapat menggunakan media sosial sebagai sarana mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar untuk tujuan tertentu yang mengancam integritas bangsa apabila tidak menggunakannya secara bijak. Kasus ujaran kebencian di media sosial, pornografi, maupun hoaks menjadi dampak negatif yang marak kita dengar di tengah perkembangan pesat media sosial ini. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu minimnya pengetahuan tentang UU ITE dan unsur sentimen terhadap seseorang. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang bijak dapat membawa perubahan yang membangun untuk kepentingan dan integrasi bangsa. Sebagai contoh, seorang konten kreator memberikan aspirasi terkait kondisi jalan di suatu daerah kepada pihak pemerintah melalui media sosial. Aspirasi tersebut mengundang banyak perhatian publik, termasuk pemerintah pusat dan setempat. Jadi, semakin tepat dan benar seseorang menggunakan media sosial, maka perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara pun menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan elemen utama dalam pengembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negaranya. Memasuki tahun-tahun politik seperti sekarang ini, media sosial juga berperan aktif sebagai saluran komunikasi politik. Media sosial akan menjadi opsi untuk membangun popularitas, menjangkau pemilih, dan mengubah citra diri. Pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik, dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Media sosial mampu berperan aktif dalam mengait para pemilih dalam menentukan sikap politiknya, terutama bagi kaum milenial saat ini. Segala sesuatu dapat mereka akses melalui media sosial, begitu pula dengan berita atau informasi terkait dengan dunia politik, terlebih di tahun politik saat ini. Dapat kita simpulkan bahwa media sosial ibarat dua sisi mata pisau bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dominasi efek tersebut tergantung dengan kebijakan dan kesadaran diri masyarakat dalam bermedia sosial. Yang perlu kita tingkatkan sekarang ini adalah kehati-hatian dalam berucap atau menulis sesuatu di media sosial, karena UU ITE telah dibuat untuk mencegah dan mengatasi seluruh kejahatan melalui internet yang dapat mengancam integrasi bangsa.